ya, agama Islam itu memang sejarahnya itu dipenuhi dengan yang namanya pertikaian begitu loh. Yang namanya Bahkan baku baso. iya, setelah Muhammad meninggal itu mereka saling bunuh itu ya Jadi antara antara menantu dengan mertua. iya. Umar itu kan mertuanya Nabi Muhammad. Terus Utsman Mm-mm, itu menantu. mm-mm. Melawan menantu lagi. Jadi Ali bin Abi Thalib menantu lawan menantu. Iya. Menantu Jadi juga lawan istri. betul, betul. Ya. Makanya ada perang Jamal, perang Ya. Siffin, perang Karbala. Itu adalah perang sesama kaum muslimin gitu. Ya, dan masih Tapi yang berlangsung saya heran sampai Pak Kalam, kehalifaan yang saya Abbasiyah, heran Pak Kalam, iya, masih yang saya berlangsung heran, sampai kehalifaan Abbasiyah itu. iya, Karena Abu Abbas As-Saffa itu keturunannya Abbas, sepupunya Nabi, dia perangi keluarga Nabi yang lain. mm-mm. Kalau ada yang mau menggantikan dia. Iya. Tapi Pak Kalam, yang menjadi keheranan saya ketika saya tanya apa penyebabnya perang itu, yang disalahin Wahyudi lagi Pak Kalam. Itu katanya adu domba Wahyudi. Saya heran. Kenapa umat Muslim ini kok senengnya nyalah-nyalahin Wahyudi Pak Kalam? Ya karena bersumber dari hadis kan. Iya, Ya, bersumber seperti dari itu. hadis. Oke lah. Oke, teman-teman ya. Oke, terima kasih Pak Kalam. Kita berikan kesempatan Ya kepada sama. Muslim yang lain Pak Kalam ya. Ya. Oke? Oke, terima kasih Pak Kalam. Terima kasih. Kita turunkan dulu Pak Ya. Kalam ya. Selamat pagi. Oke. Ya, itulah teman-teman ya. Sekali lagi teman-teman sekedar info ya teman-teman ya. Bagi teman-teman ya, sekali lagi saya mengingatkan teman-teman akun asli saya itu tidak pernah kalau siaran itu memutar-mutar rekaman ya teman-teman ya. Jadi pastikan teman-teman kalau Anda lihat Edis TV sedang live dan itu bentuknya rekaman, kamera yang diarahkan ke layar kemudian merekam-merekam itu pasti dipastikan 1000% itu akun palsu ya teman-teman ya. Jadi kalian follow. Karena sekarang sudah banyak bahkan orang ada yang mengganti namanya itu dengan nama saya. Saya lihat followersnya itu 160.000 lebih. Itu followers besar loh. TikTok itu kalau followersnya udah di atas 50.000 itu udah akun besar. Ya, ada satu akun itu followersnya 160.000. Itu namanya bayangkan namanya dibikinnya di TV. Selamat pagi bang. Pagi, Ya, Muslim bang. Muslim. Oke, silakan bang. Nyalakan kamera. Ayo kita diskusi dengan baik. Silakan. Buka dulu kacamatamu. Ini Aku ini bukan ini salah satu Muslim nih. Lihat nih ngamuk kan? buka dulu Awas, kacamatamu yang awas buta kamu, itu. awas. Awas kamu. Ah, ini salah. Ini contoh. Ini contoh yang Buka nyata, kacamatamu saudara-saudara. yang buta itu. Masih masih percaya Kalian Islam itu agama sesat, damai? sesat Masih kalian percaya? itu. Masih percaya? Binatang kalian itu sesat. Udah kau tidur di bawah sana. Jadi teman-teman ya, bahkan Permadi Arya itu sudah menanggapi video ini teman-teman. Ya, karena selama ini saya melihat teman-teman, selama ini saya melihat di dalam agama Islam itu banyak kebohongan-kebohongan yang terus-menerus ya terus-menerus dijejali kepada orang-orang yang ya mohon maaf ya cuma mangkut-mangkut aja. Apa yang dijejali? Ya, mulai dari hal yang paling sederhana sampai hal yang paling agak sedikit rumit. Contoh nih, umat muslim dicekokin dari kecil. Al-Quran itu kitab yang lengkap, sempurna. Tapi ketika umat Islam ditanya tentang agama Islam, Qurannya tidak dipakai. Nggak dipakai Qurannya. Coba tanya sama orang Islam. Coba, kamu sunat berdasarkan ayat berapa? Yang dibuka kitab hadis. Apalagi? Coba. Ya banyak hal pokoknya. Banyak hal. Bahkan saya pernah membuat tantangan. Tantangan saya apa?
kalau ada orang Islam yang percaya kepada Al-Quran, saya terjun dari Monas. Bayangin. Bayangin. Saya menantang kalau ada orang Islam, dia percaya kepada Al-Quran, saya buktikan di depan saya terjun dari Monas. Kok bisa begitu, Bang? Loh, percaya itu cuman slogan saja. Slogan. Mereka nggak percaya Al-Quran. Percaya itu cuman latah. Mereka latah aja percaya. Kalau isinya mereka nggak percaya. Nggak percaya. Coba kalau naik ke sini kalau nggak percaya. Nah, sekarang yang kita bahas ini, Islam agama damai katanya. Damainya di mana? Sedangkan setelah Muhammad meninggal aja orang Muslim saling baku bantai. Setelah Muhammad meninggal, apa yang terjadi teman-teman? Kalian tahu? Tahu nggak apa yang terjadi setelah Muhammad meninggal? Sesama pengikut Muhammad itu saling bunuh. Damai dari Hong Kong. Ayo silakan, kasih kesempatan. Saya kasih kesempatan, ayo ngobrol dengan saya ya. Oke, kita kasih naik ada siapa ini? Sebentar ya. Kesabob Jamaika. Oke, kita kasih naik Kesabob Jamaika. Iya. Selamat pagi Kesabob. Selamat pagi Bang Edis. Ya, Muslim Bang? Katolik Bang. Oh Bang, kita kasih kesempatan dulu kepada yang Muslim ya Bang ya. Oke, siap Bang. Siap. Oke, mohon maaf ya Bang Kesabob ya. Saya turunkan ya Bang ya. Mohon maaf Bang. Siap. Oke, saya turunkan. Ya, sekali lagi teman-teman ya. Inilah bedanya channel ini teman-teman. Kalau di channel lain, ya Muslim buka channel begini. Yang diundang Muslim juga. Jadi mereka lagi gosip begitu. Kita jangan seperti Abdul Somad Adi Hidayat, teman-teman. Ketika Abdul Somad bahas Bible di masjid, mana berani dia undang orang Kristen. Sebabnya apa? Takut terbongkar dustanya. Iya, takut terbongkar. Tapi beda dengan saya. Kalau saya membahas agama Islam, saya undang orang Islamnya ke sini. Ya, saya berikan mereka kesempatan untuk berargumen, membantah bahwa apa yang saya katakan itu salah. Dan sampai detik ini, saudara-saudara, kabar menyedihkannya, orang Islam tiada yang mampu membantah. Begitu ya. Oke. Kita lanjutkan kembali ya, kita kasih naik yang Muslim ya. Ada Sejati SHA. Oke, Sejati SHA. Oke, selamat pagi Bang Sejati. Ya, selamat pagi Bang. Ya, Muslim Bang. Ya, Islam. Ya, silakan Bang, nyalakan kamera. Ayo kita diskusi dengan baik. Silakan, saya berikan Anda kesempatan, saya berikan Anda panggung untuk menjawab bahkan untuk membantah. Silakan. Gelap, Bang. Jangan gelap dulu. Nah, gitu. Oke, duduk. Yang bagus. Ya, duduk yang bagus. Nah, begitu. Siap, Bang. Oke. Jangan gemetaran Bang, tangannya jangan. Nah, perlu duduk ya. Oke, Bang Sejati Anda Muslim ya Bang ya? Iya. Ya, sudah tahu Bang berita yang lagi ngetren, lagi trending ini, ada seorang wanita Indonesia di mana dia berteriak ya di Jerman, dia menyuarakan begitu bahwa Islam itu agama damai itu cuman slogan gitu Bang. Aslinya tukang bikin rusuh begitu. Kalau Islam udah kumpul-kumpul itu kerjanya rusuh aja. Kumpul di Monas rusuh, ya kan? Pawai, coba lihat Bang. Pawai kalau udah
konvoy pakai motor itu kalau diriin kalau ada bendera-bendera Ka'bah itu. Wah 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 wah. Itu kerjaan orang Islam itu. Ini pasti kerjaan Ya. Islam nih pasti. Orang Islam. Dan bangga orang Islam dengan kayak begitu. Keberingasannya, kebrutalannya begitu, Bang. Coba Bang, gimana Bang? Di mana damainya agama Islam itu, Bang? Silakan. Silakan, Bang. Yang tadi Abang Edi sampaikan itu mungkin ya oknum saja lebih mungkin. banyak. Oknum tapi kok banyak gitu. Bahkan ketuanya itu, kalian siap berjihad. Takbir. Waduh, kalau udah takbir udah siap mukul orang itu. Kalau udah teriak Allahu Akbar udah siap mukul orang, siap menganiaya orang, siap membunuh orang. Nah, itulah orang Islam. Bang Edis izin boleh Ya. sambil ngerokok nggak? Ya, jangan merokok, Bang. Nanti Abang Siap. kena ban sama TikTok, Bang. Tapi gimana, Bang? Bener gak yang saya bilang itu bener Oh, atau siap, ngada-ngada? Oknum. Nah, oknum tapi kok banyak. Atau Bang, ya nggak seandainya apa-apa itu sih. oknum, kenapa orang Islam lain tidak menghentikannya? Kenapa ketika orang Islam demo Oh, di Monas, ya kan? Bahkan ngomong gini, kalau gue ketemu Ahok, katanya, kalau gue ketemu Ahok, lihat nggak zaman dulu? Itu kerjaan orang Islam tuh. Tapi orang Islam malah komennya luwak boy. Ya gimana bisa dibilang oknum, Bang? Coba orang Kristen lagi Gimana ya, baik-baik. Abang? Orang Kristen lagi baik-baik di gereja, lagi menjalankan kebaktian. Datang orang Islam masuk gereja dibubari. Bang, gimana? Bahkan Bang, MUI sekarang sudah mengeluarkan fatwa dilarang mengucapkan salam lintas agama, Bang. Bahaya ini, Bang. Gimana kita mau bersatu, Bang? MUI saja itu Majelis Betul. Ulama Indonesia sudah mengeluarkan fatwa haram mengucapkan salam lintas agama, Bang. Ini kayak begini kalau dibiarkan, Bang. Ini udah makin berkembang biak loh, Bang, ajaran-ajaran semacam ini. Dan ini sangat berbahaya. Berbahaya bagi persatuan. Saya mau cek dulu tentang fatwa MUI tersebut, apakah benar menyampaikan fatwanya tentang Benar, Bang, masalah benar. itu. Ada yang disebut dengan larangan salam lintas agama oleh MUI. Kita putarkan ya teman-teman ya. Yang banyak orang Islam tidak update informasi ya. MUI, bentar Bang ya. Coba MUI. Bentar. Sabar ya, Bang ya. Ini teman-teman banyak orang Islam yang tidak tahu ya teman-teman ya bahwa MUI melarang salam lintas agama. Oke Bang ya. Oke. Nih teman-teman ya. Siap. Nih, kita bukakan ya beritanya ya. MUI larang mengucapkan salam lintas agama. Oke. Kita putarkan ya Bang ya. Bentar. Misalnya Bang. Kemarin itu ini yang men-trigger ini. Soal salam ini ya. Ini yang men-trigger. Oh, kita bacakan beritanya saja Bang ya, berita. MUI larang salam lintas agama. Nih. Ini Bang ya, beritanya ya. Ada, kita balik Bang. Kita balik ya Bang ya. Kita balik Bang. Di Google ada tentang berita itu. Banyak Bang. Nih, saya balik dulu kamera saya Bang ya. Saya balik kamera saya. Perhatikan Bang, nih. Nah, ini Bang ya, kelihatan nggak nih Bang? Nih. Nah, judulnya. Fatwa MUI haramkan ucapkan salam lintas agama. Nih. Salam lintas agama nih, MUI salam lintas agama dilarang Bang. Nih. Isi lengkap fatwa MUI soal salam lintas agama. Ini Bang nih. Bukan
Judulnya apa itu? Yang lengkap ya. Nah, kan ada Ini. hadisnya bang, ada hadisnya. Memang nggak boleh mengucapkan salam kepada non Oh, muslim. Oke, janganlah, kita jangan buka tunjukkan ya. hadisnya. Ini kita tunjukkan buka bang. hadis. Jangan buka Bang. hadisnya lah. Janganlah. Loh. Ya. Nih bang. Nih bang ya, larangan mengucapkan salam kepada non muslim. Apakah benar ya nih? Perhatikan bang ya. Kita lihat nih. Ini web-web muslim bang. Nih perhatikan. Nih hadisnya bang. Kita harus berulang-ulang nih teman-teman. Nih bang ya. Perhatikan. Nih. Dari Abu Hurairah dan seterusnya. Janganlah kalian memulai salam kepada Yahudi dan Nasrani. Apabila kalian bertemu dengan salah satu dari mereka, maka desaklah ia ke jalan yang sempit. Wah. Ngeri nggak bang? Tapi umat muslim Ngeri. pasti nggak percaya hadis itu. Ya mau gimana? Soalnya isinya begitu. Ya kan? Ya gimana bang? Jadi apakah Anda mampu Anda menolak apa yang dikatakan oleh wanita ini bahwa Islam agama damai itu hanya slogan-slogan saja yang faktanya tidak terbukti bang? Benar. Izin follow Bang Edis ya. Bang Edis juga follow saya dong. Oke lah, terima kasih ya. Nah, jadi gini. Ya. Enggak, Oke. masih pengen diskusi lah. Lah bangnya nggak mau jawab gimana? Oh iya. Tentang Jadi ketuhanan gini, aja lah. Jadi Diskusinya tentang ketuhanan, boleh nggak Tuhannya seperti apa? lari lagi ke sana kan, udah saya bilang. Bang, kita Tentang udah ketuhanan sering lah, boleh bahas lah. itu. Udah bosen bang. Orang Islam sudah pada mengakui Muhammad itu Tuhannya. Yang belum ngaku ini orang yang nggak pernah baca Quran. Oke lah bang ya. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa itu menurut Bang Edis. Ini soalnya suaranya tuang dia itu. Oke. Teman-teman, sekali lagi teman-teman ya, saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya teman-teman. Kalau selama ini Anda berteman dengan saya itu sudah saya unfriend. Jadi akun saya ini teman-teman hanya memfollow satu akun. Ya, akun Edis TV yang asli itu hanya memfollow satu akun yang juga Edis TV yang asli. Jadi akun saya yang ini yang followersnya 300.000, memfollow satu akun saya juga yang asli yang followersnya 120.000. Selain daripada itu semuanya akun-akun palsu ya teman-teman ya, akun-akun bodong semua. Nggak ada yang ikut saya selain daripada itu. Oke, kita lanjutkan kembali. Ada HR Sugeng. Oke, HR Sugeng. Ya, selamat pagi HR Sugeng. HR Sugeng, selamat pagi. HR Sugeng. Macet. Ya, Ya, apakah Anda seorang Muslim, Bang? halo. Ya, Iya, saya dengar, Muslim. Bang. Apakah Anda seorang Muslim? Muslim. Ya, silakan, Bang. Nyalakan kamera. Ayo, kita diskusi dengan baik. Silakan. Nggak bisa nyalain kamera nih, harus nyalain kamera ya, Bang? Oke, baik. Saya kasih turun ya, Bang ya. Kalau sudah malu jadi orang Islam di bawah, Bang. Oke, di bawah saja. Memang agak sulit ya, teman-teman. Ketika saya mengundang orang Islam ke sini, ciri-cirinya itu gampang. Lemot, ya kan? Terus suka loading, otaknya itu lama mikir. Terus kayak orang bingung. Terus tukang marah-marah. Nah, itu. Kenapa sih coba saya sangat menanti-nantikan loh teman-teman. Ada satu orang Islam yang kalau naik itu nyambung, diajak ngobrol nyambung begitu loh. Tapi heran yang nyambung-nyambung udah nggak percaya lagi sama Islam. Ibnu Kalam tadi. Ya, yuk silakan yuk. Kita kasih naik ada Sujono. Oke, Sujono. Apologet Islam Indonesia. Nah, ini dia orang apa? Oke, Sujono. Selamat pagi, Sujono. Kan nggak nyambung lagi kan? Halo Sujono. Nah, itu, ya kan? Oke, baiklah, kita kasih taruh di bawah.
Emang agak sulit, teman-teman. Sulit. Gurunya saja sih Juma nggak berani. Mana berani manggil saya? Juma itu kalau dengar nama saya, aduh, kencing di celana dia. Ayo, silakan. Nah, teman-teman ya, kita ini bersuara juga, teman-teman. Kita menyuarakan bahwasanya, teman-teman, di negara kita tercinta ini, itu orang Islam itu memang sering bikin rusuh. Iya. Kenapa saya katakan sering bikin rusuh? Catatan tahun 2025 itu sudah berapa kali orang Islam nutup-nutupin gereja, bubarin orang lagi kebaktian. Waduh. Mau kita buka daftarnya? Mau kita buka? Mau saya tunjukin orang Islam kalau teriak Allahu Akbar mau siap mukulin orang? Mau saya tunjuk bahwasanya kalau orang Islam udah konvoy pasti rusuh. Coba lihat orang Islam kalau udah konvoy. Kalau udah ngibarin Ka'bah begitu di sama bendera Palestina. Motornya itu itu kerjaan orang Islam. Itu orang Islam kayak begitu, teman-teman. Nah, gimana? Apakah yang saya ngomong itu bohong? Apakah yang saya ngomong itu fakta? Coba. Nekat yang nyata kamu mengatakan saya bohong. Seperti itu, teman-teman. Mecahin orang lagi jualan dipecahin etalasenya. Datang ke Indomaret, datang ke Alfamart, minta setoran, jatah preman. Yang kemarin siapa itu? Siapa namanya itu? Yang siapa? Apa namanya itu? Apa nama kampungnya? Apa namanya? Apa itu? Bukan Ciwidey, apa itu? Yang kemarin itu loh. Duh, lupa saya namanya itu. Tuh, ya kan? Itu di bulan puasa, Tuh kan terserah. mereka tidak bisa, teman-teman ya, tidak bisa bantah. Oke, kita kasih naik ada Ali Supangat. Oke, kita kasih naik ada Ali Supangat. Ya, selamat pagi Ali Supangat. Selamat pagi, sebentar. Ya. Muslim Bang? Ya? Ya, silakan Bang, nyalakan kamera kalau Anda Muslim. Ayo, kita diskusi. Udah ini. Udah. Oke. Bang Ali Supangat, saya konfirmasi sekali lagi nih, Anda betulkah Anda seorang Muslim? Insya Allah Muslim. Di KTP Muslim ya? Ya, KTP sih Muslim. Oke, sudah tahu berita ini Bang? Bagaimana ada seorang wanita ya, dia berseru gitu, meneriakkan di forum-forum di internasional itu di Jerman ya kejadiannya. Dia mengatakan bahwa Islam agama damai itu cuman mitos. Cuman cerita dongeng-dongeng belaka, cuman isapan jempol yang terus-menerus dicekokin kepada kalian. Tapi kenyataannya Islam malah bikin rusuh aja. Bagaimana tanggapan Anda, Pak? Silakan. Kalau berita ini sih sebenarnya saya baru dengar di sini gitu. Ya mungkin itu pasti benar lah. Benar orang yang memberitakan itu nggak bohong. Nggak bohong. Anda Muslim ya? Anda mengakui itu ya? Ya mengakui sih. Banyak orang Muslim juga sebenarnya yang kurang setuju dengan adanya beberapa kerusuhan yang terjadi di Indonesia kan. Iya, artinya gini Bang, maksud saya begini. Tolonglah dihentikan slogan-slogan bohong bahwa Islam itu agama damai, Bang. Enggak, sebenarnya kalau saya pikir sih pemerintah mesti turun tangan untuk itu gitu loh. Harusnya begitu. Makanya saya sudah bilang, BNPT ini kan sebuah badan yang menanggulangi kekerasan yang dilakukan oleh orang-orang Islam ini.
Badan Penanggulangan Telol, ya kan? Nah, saya sudah bilang, saya sudah bikin satu video khusus untuk BNPT. Tolong itu hadis-hadis yang bikin orang Islam jadi beringas itu dihapusin. Karena Anda percuma, Anda tangkep-tangkepin itu. Besok tangkep si Udin, besok tangkep Mahmud, besok tangkep si ini. Besok muncul lagi masalahnya. Itu sumbernya itu ada di hadis itu. Itu yang bikin orang Islam jadi kayak begitu, gitu loh. Makanya BNPT ini aduh. BNPT, gimana kami orang-orang minoritas ini, kaum-kaum yang minoritas ini mau ke gereja dengan tenang? Gimana kami selalu was-was ke gereja, nanti takut bom meletus. Gimana? BNPT, sekali lagi saya bilang, BNPT jangan potong daunnya, akarnya itu dicabut. Itu yang bikin orang Islam jadi kayak begitu. Hadisnya, mau saya tunjukin hadis-hadisnya? Nggak usah bang. Katanya juga nggak terlalu banyak belajar hadis sebenarnya. Cuman saya sering nonton hadis TV ini sebenarnya pengen ngelihat orang Islam yang benar-benar bisa ngebantah hadis Nggak TV bisa, gitu Bang. loh. Nggak ada yang bisa bantah, Bang. Nggak ada yang bisa bantah. Justru gini, Bang. Ini Belum sangat tentu sih. berbahaya, Bang. Ya. Cuman pengen lihat aja. Masa nggak ada sih Nggak orang ada, sebanyak Bang. itu? Nggak ada. Seandainya, Bang, para pemuka-pemuka Islam yang hebat-hebat datang ke sini, saya khawatir umat Islam akan kecewa karena dia akan mengiyakan, Bang. Karena dia akan mengiyakan omongan saya. Gitu loh. Karena Ustaz ada Somad semua yang gitu-gitu. dalilnya semua tertulis di dalam hadis. Contoh, kalau Anda ketemu dengan orang Yahudi, orang Nasrani di jalan, jangan mengucapkan salam kepada mereka, tapi desaklah mereka ke jalan yang sempit. Persempitlah jalan mereka. Coba bahaya nggak itu hadis itu? Kalau dijalankan. Ya, Orang saya Islam nggak kan terlalu- tidak mau menjalankan itu, Bang. Makanya, Bang, ketika orang Islam tidak menjalankan agama Islam, wah, damai sejahtera. Damai sejahtera bumi kita. Ketika orang Islam nggak mengajarkan agama Islam. Tapi kalau agama Islam diajarin, Bang, diterapkan. Ketemu orang Yahudi dan Nasrani, pepet ke jalan yang sempit. Desak mereka ke jalan yang sempit. Ah, itulah kerjaan orang Islam. Apa nggak bahaya hadis kayak begitu, Bang? Coba. Terus. Iya. Terus. Sebentar. Terus orang-orang Islam, Bang, orang-orang Islam yang sejati itu sangat merindu-rindukan yang namanya yaumil akhir. Mereka sangat merindukan itu. Nah, di dalam hadis dibilang, hari kiamat tidak akan terjadi sampai kalian orang-orang Muslim memerangi orang-orang Wahyudi. Itu, Bang, para syuhada-syuhada itu yang sangat merindu-rindukan itu, Bang. Mereka akhirnya memerangi orang Wahyudi. Karena mereka, nih saya tunjukkan nih, Bang, ya. Ini hadis-hadis itu, Bang, isinya sangat-sangat bahaya, Bang. Kalau misalnya kita ini ya, nih, misalnya ya. Nih. Perhatikan ya, Bang, ya. Ya. Saya tampilkan hadisnya di layar. Nih, saya tampilkan ya. Saya balik kamera saya sebentar. Ada suara agak sedikit menggaung, Bang. Agak menggaung suara. Oh iya. Apa itu, Bang? Udah. Oke, saya tampilkan ya hadisnya ya nih. Saya balik dulu, saya hilangkan dulu ya ini saya, efek saya sebentar. Nih, teman-teman ya, perhatikan nih teman-teman. Nih. Nih, Bang ya. Nih. Artinya hari kiamat belum akan terjadi sampai kaum muslimin memerangi bangsa Wahyudi. Nih, Bang, ini orang-orang muslim yang sangat cinta, ya Allah, kapankah hari kiamat itu datang? Kami sangat rindu, ya Allah. Ini mereka apa yang mereka lakukan? Nih, hari kiamat tidak akan terjadi sampai kaum muslimin memerangi bangsa Wahyudi. Mereka diserang oleh kaum muslimin hingga bersembunyi di balik batu dan pohon. Namun batu maupun tumbuhan itu berkata, wahai kaum muslim, wahai hamba Allah, di belakangku ada Wahyudi. Mari dan bunuhlah dia, kecuali pohon-pohon korkot, sebab pohon korkot adalah pohon orang Wahyudi. Nah, bayangin.
Jadi batu, ya kan, pohon ngomong nanti sama orang muslim, kecuali pohon korkot. Nah, karena pohon korkot punyanya orang Wahyudi. Orang-orang syuhada, Bang, syuhada, Bang. Ya, orang-orang yang pengen sangat merindukan, ya kan, kiamat terjadi, ya kan. Mereka ini akhirnya diperangi Wahyudi, Bang. Jadi jangan bilang nggak ada dalilnya, Bang. Ada dalilnya semua. Mau yang lain lagi? Mau yang lain? Bagaimana? Ini yang sangat bahaya. Ini langsung Muhammad sendiri, Bang. Ini, Bang. Nih, ini langsung Muhammad nih. Perhatikan, ya. Saya tampilkan hadisnya. Nih. Nih, Bang. Saya tampilin hadisnya, Bang, ya. Nih. Ini Muhammad sendiri, Bang. Hadis Sunan Tirmizi. Nih. Apa kata Muhammad nih? Saya Rasulullah SAW bersabda, saya diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka mengucapkan tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Apabila mereka mengucapkannya, maka mereka telah menghalangiku untuk menumpahkan darah dan merampas harta mereka. Ngeri nggak, Bang? Ini Muhammad sendiri. Kalau orang tidak mengucapkan syahadat, hati-hati harta dan darah, Bang, bisa melayang. Ini kata Muhammad, Bang. Tapi Pak, bentar Bang, apakah hadis itu benar-benar apa namanya sahih atau enggak kan? Keasliannya belum tahu kan? Bang, kok bisa nggak sahih? Itu Maksudnya- hadis-hadis sahih. Oh gini nih Bang, saya mau nanya nih, kemarin kan ada topik bahwa Al-Quran adalah menjiplak Bible ya? Udah kemarin, Bang. Hari ini kan Iya temanya kan, ini. saya mau nanya itu kemarin. Iya, mau nanya doang tentang yang kemarin Boleh, itu. nanti itu tema Nah. selanjutnya, Bang, ya. Nah, pertanyaannya apakah indikasi untuk Bible itu menjiplak ke kitab sebelumnya atau gimana? Gini, Bang. Saya ini adalah pengkaji Bible dan pengkaji Quran. Nah, ketika saya baca kedua kitab tersebut sampai selesai, sampai habis kitab itu, dan bukan sekali, Bang. Saya membaca Quran dari Al-Fatihah ke Anas ke Al-Fatihah, itu lebih dari 100 kali, Bang. Kalau Anda mau cari tahu siapa orang yang paling mengerti Al-Quran, saya orangnya, Bang. Saya bukan mau menyombongkan diri, Bang. Saya orangnya orang yang paling mengerti Al-Quran. Nah, Saya juga beberapa kali baca Injil. Kayaknya ada keraguan juga di situ gitu. Terus saya baca Al-Quran juga dikit-dikit Ya. gitu. di dalam Nah. Al-Quran banyak didapati catatan-catatan atau tulisan-tulisan yang isinya itu sangat-sangat pasti dijiplak dari Bible. Tetapi penulis Quran itu membuatnya dalam bentuk syair. Makanya kalau kita baca Quran itu selalu saja akhirannya itu berbentuk sajak, Bang. A atau AB. Selalu Al-Quran begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Im. Akhirannya kan. Alhamdulillahirabbil alamin. In. Ar-Rahmanirrahim. Im. Jadi in gitu. Nah, ada sebuah narasi di dalam Bible bagaimana malaikat Gabriel datang menemui Maria, ya kan? Kemudian terjadi tanya jawab antara malaikat Gabriel dengan Maria. Nah, itu diambil oleh Al-Quran, tapi dibikin jadi Ya, sajak itu- gitu. Itu kemarin saya juga udah denger sih tentang itu. Cuman saya juga pengen Dan mempertanyakan banyak hal apakah lagi, Bang. Injil itu ada indikasi untuk menjiplak dari kitab sebelumnya gitu. Kayak Kitab apa Taurat, yang atau Injil menjiplak kitab apa, Bang? ya mungkin kitab sebelumnya kayak Kitab apa? kitabnya Yahudi atau kan sebelum itu kan Yahudi kan sebelum Kristen datang kan. Bang, Injil itu kabar baik, itu asalnya juga dari tengah-tengah bangsa Yahudi. Yesus bangsa Yahudi, murid-murid bangsa Yahudi. Karena Yesus mengatakan keselamatan itu datang dari tengah-tengah orang Yahudi. Bukan berarti karena Tuhan pilih-pilih kasih, enggak, karena Abraham. Ya kan? Karena ketika Tuhan melihat dunia ini, semua orang sudah jatuh dalam dosa, Tuhan menyelamatkan manusia melalui perantaraan satu orang yaitu Abraham. Dan dari keturunan Abraham itu nanti akan lahir seorang Mesias yang akan memberikan terang keselamatan kepada seluruh dunia. Dan bangsa-bangsa akan Tapi datang kenapa belajar banyak orang kepadanya. Yahudi yang
ini, Bang, kenapa banyak orang Yahudi yang membenci Kristen? Ya banyak, Bang. Tapi yang jadi Kristen juga banyak. Karena apa? Karena mereka mengikuti alim ulamanya. Kebanyakan dari mereka mengikuti alim ulamanya. Seperti itu. Tetapi kan tidak semua. Belakangan ini sudah banyak, Bang. Bahkan sekarang sudah ada gerakan mesianik. Orang-orang Yahudi yang sudah mengenal kebenaran. Sudah menerima Yesus sebagai Mesiasnya. Seperti itu. Oke, Bang. Kita kembali ke tema ya, Bang ya. Kembali Iya. ke tema. Oke, Bang. Intinya Ya udah, terima kasih, Bang. Intinya Anda setuju ya bahwa agama Islam memang sering bikin rusuh, ya betul? Ya, sementara emang harus diakuin itu, nggak boleh enggak di Indonesia seperti itu. Saya juga sebenarnya gini, satu lagi, memandang ini, saya juga mulai jadi bingung gitu. Sebenarnya fungsi agama di Indonesia itu bagaimana gitu nantinya? Baik, Gitu. ini Bang, Tapi ini itulah mantap. nanti. Mantap, ini pertanyaan-pertanyaan bagus, Bang. Jadi saya sudah melewati fase-fase ini, Bang. Ya. Jadi saya sudah membaca banyak-banyak buku, ya misalnya sebagai agama, sebagai candu masyarakat, agama sebagai sumber konflik dan lain sebagainya. Di mana ada agama, di situ banyak konflik dan lain sebagainya. Makanya, Bang, Yesus tidak bawa agama, Bang. Yesus tidak membawa agama. Yesus itu membawa jalan kebenaran dan hidup. Apa yang diajarkan Yesus untuk mengasihi sesama manusia? Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Coba, Bang. Bang, nggak usah lama-lama ya, Bang ya. Ini saya kasih tunjuk aja. Kenapa Anda itu wajib meninggalkan agama Islam? Nih, saya kasih Anda ayat yang bagus ya. Ini ya, Bang ya. Di dalam surat Al-Fat, ya Bang ya. Surat Al-Fat ayat ke-29. Saya tampilkan. Ini satu ayat yang kalau Anda pikirkan secara mendalam, tidak mungkin Anda masih Islam, Bang. Ya, kemana? Malah lari. Lari. Tapi saya salut dengan beliau ya, di mana dia mengakui bahwa memang agama Islam itu memang sering bikin rusuh begitu. Ya, teman-teman ya. Ayo, silakan. Buktinya saya sendiri. Ini saya adalah menjadi bukti bahwa agama Islam memang tuh rusuh. Loh, tidak percaya Anda dengan yang saya katakan. Mau saya tunjuk. Nih, perhatikan. Tapi saya bernarasi dulu ya. Nih, perhatikan ya teman-teman ya. Nih, teman-teman sekalian, sebentar ya. Nih, ketika, nih sebentar ya, saya tampilkan dulu sebentar ya. Sabar, santai. Nih, teman-teman ya. Kita lihat ini fakta. Orang-orang Islam, ulama-ulamanya, orang-orang awam, dari atas sampai bawah, itu banyak yang sering ngomongin agama Kristen. Abdul Somad bahas agama Kristen, Adi Hidayat bahas agama Kristen, siapa lagi? Ari Untung di podcastnya bahas agama Kristen, siapa lagi? Oh, banyak sekali lah ya. Zuma, Nanda, Rifa, ya kan? Bahkan mereka ngundang Zakir Naik datang ke Indonesia, bahas agama Kristen. Malah dilindungi sama polisi, dikawal. Malah polisi malah foto-foto bareng. Ya. Tolong Mabes Polri ya, orang-orang di Mabes Polri yang nonton ini ya, kalian berkaca begitu bahwa apa? Ketika penceramah asal India namanya Zakir Naik datang ke Indonesia mau bahas agama Kristen, malah dilindungi sama polisi. Diajak foto bareng begitu. Nah, lalu apakah orang Islam, orang Kristen diam terus? Enggak. Lama-lama muncul orang-orang Kristen yang menjawab. Salah satunya adalah saya. Saya jawablah orang-orang Islam. Saya jawab Zakir Naik, saya jawab Juma, saya jawab Donditan, saya jawab semua. Ketika saya menjawab orang Islam, yang terjadi apa? Nih, ini yang terjadi ketika saya jawab orang Islam. Perhatikan ini. Ketika orang Islam dijawab, nih. Saya adalah contoh
contoh bagaimana keberingasan orang. Ketika kita jawab mereka, penistaan agama, seperti itu. Itu fakta yang terjadi. Saya sudah bilang, sekitar 2 tahun yang silam saya sudah bilang, saya menghimbau, saya mengajak kepada orang-orang Islam dan juga orang-orang Kristen untuk berhenti diskusi lintas agama, untuk berhenti berdebat di agama. Apakah mereka mau berhenti? Wah, si Jumbo mau berhenti. Kalau yang Kristen sudah setuju, ayo kita berhenti, stop, kita hentikan. Cuma nggak mau berhenti, kami mau berhenti kalau ada syaratnya. Ada syaratnya katanya. Hapus nama Allah di dalam Bible. Sejak kapan ada nama Allah? Sejak kapan ada nama Allah, Kipli? Coba kamu datang ke gereja, baca Bible, baca Alkitab. Kamu baca begini. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan kamu langsung diseret kan. Ini pergi kau keluar sana. Pergi. Orang Kristen kalau di gereja dengar nama Allah alergi, bro. Alergi, gatal-gatal. Kamu bilang ada nama Allah dalam Bible sejak kapan? Makanya saya pernah bilang, orang Islam kalau baca huruf A, L, L, A, H, Allah bukan Allah. Kembali lagi ke SD, kembali ke SD. Iya. Kalau Allah itu hurufnya alif, lam, lam, ha. Bacalah Allah. Tapi kalau hurufnya Latin, A, L, L, A, H, bacanya Allah. Allah dari mana? Ya, begitu. Nah, ketika saya jawab mereka, ancaman datang. Awas kamu kalau ketemu saya. Leher, dan lain sebagainya. Ya, akhirnya apa? Akhirnya saya meninggalkan apa yang saya punya, teman-teman. Saya tinggalkan rumah saya tinggalkan pekerjaan saya. Ya, demi menyuarakan ini supaya apa? Supaya pemerintah mengambil tindakan. Supaya kita itu memiliki kesamaan hak. Kalau orang Islam boleh bahas agama kami. Makasih Bang Tobias, makasih. Kalau orang Islam boleh tuh bikin podcast, Donditan sama Irinda Handono bikin podcast bahas agama Kristen, ya kan? Siapa lagi? Ya kan, Zakir Naik boleh dia dari atas podium bahas-bahas Yesus tidak disalibkan. Saya akan menunjukkan dari dalam Bible bahwasanya Yesus menubuatkan Muhammad. Kalau orang Islam boleh bernarasi, berujar, berorasi tentang agama Kristen, masa kami nggak boleh, bro? Masa kami nggak boleh bersuara? Masa kami nggak boleh jawab? Kamu namanya mau menang sendiri. Gitu loh. Jangan seperti itu. Kalau misalnya Anda boleh, saya juga boleh, kami juga boleh. Jangan Anda persekusi. Di mana orang ini tinggalnya? Di mana alamatnya orang ini? Ayo. Kita penggal. Kerjaan orang Islam. Makanya seperti saya bilang ini, ya kan nih. Islam di Indonesia tukang bikin rusuh. Ya. Nah, itulah teman-teman. Makanya kita ada visi dan misi teman-teman. Visi misi kita itu mendirikan rumah apologet. Di mana rumah apologet ini kita gunakan untuk bersuara. Terus kita bersuara nih. Kita jawab. Ya kan? Kita jawab orang Islam. Tapi kita nggak bisa teman-teman cuma jawab-jawab aja. Kita juga harus counter mereka. Kita berikan counter balik. Iya. Kalau dijawab-jawab terus kayak enak aja mereka jawab-jawab. Serang balik. Berikan juga pertanyaan-pertanyaan balik.
Ketika dia fitnah Tuhan kita, ketika dia fitnah Yesus kita menubuatkan seorang nabi bernama Muhammad, kita serang balik dia. Masa iya Yesus menubuatkan nabi yang tukang kalau bilang penistaan. Masa iya Yesus kami menubuatkan Muhammad yang nabi yang kena sihir? Ya, jangan seperti itu. Makanya ayo keadilan, yuk. Kalau seandainya di negeri Konoha boleh kita menjawab orang Islam, mereka tidak datang persekusi kita, mereka tidak datang bawa-bawa massa menghancurkan ingin memukulin kita. Enak banget teman-teman kalau kita berapologi dari Konoha. Enak. Terima kasih Bang Stephen. Terima kasih ya teman-teman yang mensupport saya, terima kasih teman-teman ya. Sekali lagi teman-teman saya infokan teman-teman. Kalau teman-teman support lewat TikTok, lewat gift di TikTok, Tok ini teman-teman itu memberikan potongan yang sangat besar teman-teman. Mereka misalnya teman-teman support saya kasih gift lewat TikTok, itu diambil oleh Tok itu 60%. Jadi kalau teman-teman misalnya support kasih gift misalnya 100.000 gitu misalnya, itu hanya sampai kepada saya 40.000 rupiah. Makanya diambil 50% sama Tok. Nah, makanya teman-teman sekali lagi teman-teman ya, kita ada program pendirian rumah apologet. Ya, nih teman-teman, kalau mau support saya langsung tuh, yang saya pin itu teman-teman ya, nih teman-teman. Nih teman-teman, kalau teman-teman mau support saya di sini, nih. Kita ada program pendirian rumah apologet yang kita gunakan untuk bersuara seperti ini. Kita menyuarakan keadilan, kita juga menjawab orang Islam, kita juga membuat counter balik kepada orang-orang Islam. Ya, seperti Juma, Zakir Naik, Dondi, dan kawan-kawannya itu kita jawab dari sini teman-teman. Jadi teman-teman yang support, ya, yang mau mensupport saya teman-teman bisa support lewat sini teman-teman. Ini banknya ada ininya. Bagi teman-teman yang nonton di YouTube itu ada nomor rekening berjalan juga ya yang di YouTube teman-teman bisa support lewat situ teman-teman. Sebentar, ini kok ada suara. Sabar teman-teman ya, ini Ya, itulah teman-teman ya. Sekali lagi teman-teman, bagi teman-teman yang ingin mensupport pendirian rumah apologet, teman-teman bisa support saya di sini teman-teman ya. Nah, ini teman-teman. Ya teman-temannya ada kolekte pendirian rumah apologet di sini. Bagi teman-teman bisa mampir ke profil saya, teman-teman ada di profil. Ya silakan bisa teman-teman klik saja profilnya, ada infonya di situ untuk kolekte ini. Mampir saja ke link YouTube yang. Oke, kita lanjutkan kembali. Ada seorang wanita ya yang berseru atau berteriak mengatakan bahwasanya Islam agama damai itu ya itu hanya slogan-slogan saja teman-teman. Faktanya tidaklah demikian. Nah, ini contohnya orang ini juga ini. Nah, ini ini juga salah satu contoh ini kemarin debat Indonesia. Halal darahmu, halal darahmu. Anyok dah. Nyokabar kedah. Nyokabar wae. Kiai. Gimana? Udah terpenuhi apologetnya? Nah, ditanya kabar, lari kemana-mana. Kalau ditanya kabar, jawab. Gimana kabar? Kasihan. Gimana kabar? Saya kabarnya baik. Ya, gimana? Gimana nih, Pak Pali? Ini ada wanita ya yang berkata jujur dalam forum diskusi di internasional di Jerman. Dia mengatakan bahwa Islam di Indonesia itu slogan Islam agama damai itu bohong aja. Buktinya apa? Di Indonesia Islam tukang bikin rusuh. Coba tadi udah 2 muslim, sebentar belum kelar. Ada 2 muslim tadi yang sebelum ini dengan yang sebelumnya namanya Pak Kalam. Setuju dia bahwa memang faktanya begitu.
Kalau orang Islam udah kumpul-kumpul, udah ngibar-ngibarin bendera, biasanya rusuh. Yang terakhir apa? Yang terakhir kemarin. Tahu Ade Armando? Tahu nggak Ade Armando? Tahu nggak? Ya terus saja, Nah, baru saya jawab. Ade Armando itu kemarin dipukulin di Monas. Dipukulin, ditelanjangin, dipukulin. Sampai berdarah-darah. Sama apa? Sama orang Islam. Ketika mukulin Ade Armando, apa mereka teriakan? Allahu Akbar. Makanya hati-hati. Kalau Anda sudah teriak Allahu Akbar, biasanya mukul orang. Ya, silakan. Yuk. Baik, Tanggapannya, makasih Edis TV sudah butar. Silakan. Islam itu rahmatan lil alamin, nggak ada keributan. Indonesia itu tidak pernah ribut, ya. Orang Islam itu nggak ada menciptakan keributan, gitu ya. Apalagi di Indonesia. Begitu. Jadi baik. justru orang Kristen yang mencari-cari keributan. Contoh seperti Anda. Hah? Nah, seperti Anda ini kan memframing. Tadi Armando disinggung. Armando itu dalam konteks yang berbeda. Waktu dia demo itu dalam konteks yang berbeda. Demo? Bukan Sejak kapan Ade Armando demo? waktu demo, dengar dulu, Edi, Anda bicara tidak satu kata pun saya potong. Oke, baik. Silakan. Anda kan orang terpelajar katanya kan? Silakan. Ya betul kan? Terpelajar kan? Iya, ketika Anda mengatakan fitnah, saya bukan, koreksi. nanti dulu, Ade Armando nggak saya dengar dulu demo. jawaban saya. Ade Armando kok Selesaikan demo. dulu, Tuan Edis. Silakan. Itu baru Silakan. diskusi yang baik. Saya tadi Silakan. mendengar kok, manggut-manggut Silakan. gini saya. Kalau orang pinter tuh gitu, orang terpelajar itu dia denger. Saya nggak tahu Anda terpelajar apa enggak. Ya, Armando dipukul ini dalam konteks yang berbeda, bukan menciptakan. Dalam konteks apa? Siapa yang mukulin Ade Armando? Ya. Nah, itu dulu. Itu saya Inilah orang ngomong tanpa ada ini. nanti dulu, jangan dibantah dulu, Tuan Edis. Silakan. Sambil Anda saya lihat ini. Sambil Anda saya perlihatkan ini. Nih. Iya, Ini itu Ade lain Armando beda. Ini Ade Beda Armando nih. itu. Nanti dulu. Itu bukan karena dia benci dengan dia Islam. Hah? Karena di dalam demo itu berbeda. Oke ya, Nah, itu ini jawab. ngomong apa ini orang ini? Ngapa ini? Sekarang saya tanya, yang mukulin Ade Armando siapa? Anda inilah yang memecah belah orang Kristen dan Islam di Indonesia. Iya, kalau kita ngomong Nah, kamu tuh ini lihat nih, ini Ade Armando dipukulin. Saya, ini Ade kamu Armando. orang terpelajar, saya nggak tahu. Anda ini taman SD kayaknya. Orang lagi menjawab, dibantah Ini terus. Ade Armando. Ternyata kamu dipukulin ini sama tidak orang punya Islam. pendidikan. Ini loh. Itu ya. Anda Ini ini Ade tidak punya Armando pendidikan dipukulin setelah orang saya Islam. perhatikan. Saya lagi menjawab, Anda potong terus. Anda suruh menunjuk-nunjukkan. Saya tadi diam loh. Nih, Ternyata Anda ini hanya taman SD. ini Walau lihat nih alam. wajahnya Ade Armando ketika Itulah, orang udah teriak itu Allahu dalam Akbar nih. konteks yang berbeda. Ini ketika Lain orang hal. teriak Allahu Bukan Akbar karena nih, dia mau mukanya Ade olok-olok Armando jadi Islam. kayak Dia itu begitu. Islam. Ya. Beda. Jangan Bedanya dipotong gimana? dulu saya. Kamu ini nggak terpelajar ternyata ya. Wah, malu dia nutupin. Ternyata kamu ini orang nggak terpelajar. Malu dia Kasihan nutupin saya. kameranya, saudara-saudara. Nanti dulu. Coba, saya Selesaikan tanya, dulu. yang mukulin Ade Armando nanti siapa? Dulu. Jangan, saya belum selesai jawab. Ya. Yang mukulin Ade Armando siapa? Anda ini taman SD ternyata. Tolong gini loh. Ya, Edis sudah butar ya. Silakan. Kamu orang Batak. Silakan. Kalau orang menjawab, dengar dulu. Jangan Hmm. langsung dibantah, dipotong. Ya. Saya orang terpelajar, ya. Saya orang terpelajar. Jadi gini loh. Terpelajar kalau tapi kemarin Anda teriak ini darah memframing Islam seperti ini. Ya, berhentilah. Kenapa? Apakah Anda tidak kasihan dengan umat Kristen yang ada di Indonesia? Ketika kami bilang menjawab orang Islam, Kamu lihatlah jangan ini orang Islam nih. Tolong, Anda tidak berpikir. Anda Sedikit loh umat memuncing Islam. keributan, perpecahan. Tapi kalau orang Islam yang bahas agama Kristen, oh dakwah. Oke, sudah saya jawab ya. Sekarang saya boleh nanya ya. Kenapa ketika Tolong, ada orang buka Kristen? dulu, Matius 26, Ali. 16-18. Kenapa ketika ada orang Kristen menjawab orang Islam, kalian bilang Anda memancing keributan? Kenapa? Tapi kalau orang Islam bahas agama Kristen, ini namanya sedang dakwah.
Anda ini ternyata nggak terpelajar, itu udah saya amati. Nggak Jangan terpelajar. curhat, jangan curhat. Nah, Anda Jawab ini nggak saja. terpelajar, Pak. Kenapa? Ya, Kenapa ketika kami membahas agama Islam, kalian ya bilang jawab bikin dulu. kerusuhan? Matius, jawab dulu. Saya mau Ya, tanya. ini Matius terpelajar kayak gini. 26 Orang ayat temanya 18. apa? Ya, Orang saya mau temanya apa? tanya. Lari kemana-mana. Ya, Sida Butar. Udah, Batak. tidur di bawah saja. Orang temanya lari kemana-mana. Malah bahas ulangan 18 ke 18. Kenapa sih? Teman-teman sekalian, ketika Zakir Naik membahas agama Kristen. Nih, saya tampilkan ya, saya tampilkan. Nih, ini adalah bagaimana video ulama orang Islam ketika mereka sedang membahas agama Kristen. Nih, contoh nih, saya kasih contoh. Saya berikan contoh misalnya, nih. Sebentar ya, sabar teman-teman ya, sabar. Mereka itu, seperti itu framing yang mereka lakukan. Anda bikin rusuh katanya. Bikin rusuh kalau kita bahas agama Kristen. Bahas agama Islam. Tapi kalau kita bahas kalau mereka bahas agama Kristen, nih, perhatikan. Saya balik lagi kamera saya. Saya sampai capek ini. Kita harus ulang-ulang terus, teman-teman. Kita ulang-ulang terus karena banyak orang baru di sini, teman-teman. Lihat nih ya. Kita hilangkan dulu efeknya ya. Nih. Nih. Ini adalah Zakir Naik datang ke Indonesia. Lihat nih. Perhatikan. Nah, lihat nih. Kalau suaranya nggak terdengar, saya bikin di sini ya, nih. Ketika ulama Islam bahas agama Kristen, semoga terjadi perdamaian. Sebaliknya, kalau kita bahas agama Islam, memecah belah persatuan, teman-teman. Tapi kalau mereka diciptakan perdamaian. Ya nih, perhatikan. Ceramah Zakir Naik satu malam berlangsung di Bekasi, Jawa Barat. Ceramah yang berlangsung hingga dini hari ini diikuti oleh lebih dari 35.000 jemaah di Stadion Patriot Candrabaga. Penceramah asal India, Zakir Naik Sabtu malam mengisi acara Visit Indonesia 2017. Acara yang digelar di Stadion Patriot Candrabaga ini dihadiri lebih dari 35.000 jemaah yang datang dari berbagai daerah. Kali ini Zakir sehingga tercipta perdamaian. No, tema ini menciptakan persatuan dan kesatuan. Kalau orang Islam bahas agama Kristen, tercipta perdamaian. Aduh, bro. Coba itu teman-teman, ini kayak gambar. Waktu Zakir Naik datang ke Indonesia, bahas agama Kristen, wah suka-suka hatinya saudara. Iya dong, suka-suka hati. Tapi kalau orang Kristen nyenggol agama Islam dikit, selesai. Itulah teman-teman. Berat. Jadi terus-menerus mereka begitu teman-teman. Ketika kita bersuara, mereka itu akan latah berjamaah mengatakan, Anda ini memecah belah persatuan, mengoyak Bhinneka Tunggal Ika. Udah latah, udah kayak mesin. Mereka itu udah kayak mesin. Kalau kita bahas agama mereka, Anda memecah belah persatuan. Anda tidak toleransi di mana tenggang ras Anda. Tapi kalau orang Islam bahas agama Kristen,
Ketika orang Islam bahas agama Kristen, nggak ada ngomong Anda memecah belah persatuan, nggak ada ngomong gitu. Nggak ada. Nggak ada. Yang ada lanjutkan, ya. Biar apa? Biar mereka stop menyembah manusia. Iya. Bahkan Roma Irama udah bikin lagu tuh. Jangan kau tuhankan manusia. Ya kan? Katakan tererere. Tuhan itu satu tererere. Katakan tererere. Bukan 1/4. Saya jawab. Wahai Roma Irama, jangan kau tuhankan Muhammad. Ketika saya jawab lagu begitu, marah orang. Ngamuk, kejang, surup, setan. Coba, semua tema-tema yang saya buat itu berasal daripada tema yang dilakukan oleh orang Islam. Ya kan? Saya pernah juga bikin tema itu. Apa lo tega punya nabi yang ngawinin bocah? Lo itu atas tanggapan dari lagunya orang Islam. Itu lagu yang bikin orang Islam itu. Wah, coba cek tuh lagu. Pelanggaran. Ada pelanggaran. Ya, teman-teman, ini ada peringatan nih, teman-teman. Oke, teman-teman ya. Berhubung kita kena peringatan, mungkin kita rehat sejenak. Nanti kita lanjut lagi, teman-teman ya. Kita rehat sejenak, kita lanjut lagi. Kepada teman-teman sekali lagi, teman-teman ya, support ya penginjilan atau support pendirian Rumah Polo. Caranya gimana? Bentar. Peringatannya di mana kita tahu ini? Oh, sebentar ya. Nggak ada. Sudah keburu saya hapus tadi. Gimana caranya? Saya geser ke kiri. Nggak ada. Nggak ada. Apa kita lanjut, teman-teman? Nanti kalau lanjut, nanti kita peringatan kecil nggak apa-apa? Oke, peringatan kecil. Oke, kita lanjut kembali. Ya. Oke, kita kasih naik ada Adam. Oke, kita kasih naik ada Adam. Ya, selamat pagi, saudara Adam. Selamat siang. Hampir jam 12. Selamat Pak, selamat siang. Ya, silakan, saudara Adam Zain, silakan nyalakan kamera. Siap abangku, sehat ya. Gitu. Oke. Sudah tahu beritanya bagaimana ada seorang wanita asal Indonesia yang bersuara di Jerman mengatakan bahwa Islam agama damai itu hanya slogan saja. Aslinya di Indonesia tukang bikin rusuh. Oke, siap. Begini Bang, terkait masalah itu, dimanapun itu apa namanya ada oknum. Oknum, gimana? Oknum. Oke, jadi orang yang konvoy, motor-motoran, kurang, tibar-tibarin,
bendera Palestina, bendera Ka'bah itu. Oke, Sebentar siap. saya tanya, itu oknum, itu yang jumlahnya 2 orang, 1000 orang di jalan raya itu oknum. Oke, saya jawab. Ya, apakah itu oknum? Inti dari agama kami, Bang, itu Enggak, tidak saya tanya dulu orang itu yang mereka kibar-kibarin bendera Palestina, kemudian naik motor RX King, gember-gember, wang 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 wang, tahu kan? Pernah dengar nggak? Nggak, saya tanya, pernah lihat itu nggak? Pernah lihat gitu nggak? Iya, pernah lihat. Pernah lihat. Sekarang saya tanya, apakah itu oknum? Apakah itu membuat kerusuhan? Lah gimana? Bang, dengar. Apakah itu membuat kerusuhan? Kalau ada orang rame-rame di jalan, lampu merah mereka nggak mau berhenti, orang pinggir, terus suara motornya digembar-gemberin, asapnya tadi. Mana? Datanya mana, Bang? Tunjukkan. Memang inilah orang Islam namanya. Datanya itu tunjukkan ke saya. Itu Tunjukkan namanya, ke saya Bang. datanya. Teman-teman, itu namanya. Loh, tunjukkan ke saya datanya. Kalau orang yang menyuarakan Palestina, Enggak, itu sebentar, membuat sekarang kerusuhan, saya tanya. tunjukkan. Menurut Anda, itu bukan rusuh namanya? Oh, tidak kerusuhan, selama tidak anarkis. Loh, Oke. selama tidak anarkis, Bang. Oke, baik. Mengikuti Itu namanya SOP, bukan anarkis. Yang selama mengikuti dengar, SOP. orang yang meminta jalan dia pakai sendiri, kemudian dia gebar-geber motornya, kemudian teriak-teriak, orang lain suruh minggir, kalau ada yang berani nyenggol dipukulin sama mereka, itu namanya tidak anarkis. Mana, Bang? Jangan framing, tunjukkan kalau orang yang memukuli itu, mana, tunjukkan. Nah. Loh. Jangan framing. Tunjukkan. Sekarang saya mau tanya ke Abang, yang menjajah negara Indonesia itu Islam apa Kristen? Baik, saya jawab. Apakah penjajahan itu dilakukan atas dasar agama? Loh, enggak, saya tanya dulu. Nggak ada yang jajah Indonesia. Yang menjajah Indonesia itu Belanda dan Jepang. Dan mereka tidak bawa bendera agama. Kristen. Dengar, Abdul, biar kamu nggak PA sepanjang masa. Dengerin saya, dengerin ya, dengerin. Loh. Dengerin saya, dengerin. Ada orang Kristen, ada 3 orang Kristen. 3 orang Kristen ya. Mereka membobol rumah misalnya. Menjarah rumah. Sekarang saya tanya, mereka melakukan itu atas dasar agama atau atas dasar motif yang lain? Motifnya agama atau bukan? Maksudnya, saya ulangi satu kali. Teman-teman harus sabar ngomong orang Islam ya. Saya ulangi satu kali lagi. Taruhlah ada 5 orang Kristen. Oke? Nah, 5 orang Kristen yang KTP-nya Kristen ini, mereka taruhlah ngebegal. Sudah. Pertanyaan saya, perbuatan mereka membegal itu, apakah itu motifnya agama atau motif yang lain? Motifnya dua-duanya. Udah, tidur di bawah. Kau motormu sepanjang abad, tidur kau di bawah. Yang kayak begitu ditaruh aja di bawah, ngapain? Orang nggak bisa bedain hal yang latar yang dilakukan dengan background agama dengan motif pribadi. Anda begal sepanjang abad. VOC itu datang ke Indonesia, mereka motifnya dagang. Mereka mendirikan yang namanya VOC Belanda. Mana ada mereka motifnya? 3G itu ya, Gold Glory Gospel, itu bukan VOC saja, itu bangsa-bangsa Eropa, mereka menjelajah ke seluruh dunia. Tapi yang VOC itu khusus dagang. Namanya itu udah VOC, organisasi dagang. Sedangkan yang gospel itu mereka memberitakan Injil saja, misionari, cukup misionari. Nggak ada mereka menjajah-jajah, nggak ada. Nekat yang nyata. Tapi perhatikan nih, saya kasih Anda video-video nih. Tapi kalau yang kayak begini-begini, nih, sebentar nih. Nih ya, perhatikan ya.
Kalau yang kayak begini, perhatikan. Saya kasih kalian sebuah ini ya, saya kasih. Kalau yang kayak begini, perhatikan. Saya balik dulu kamera saya. Ini bom Bali, perhatikan. Perhatikan. Kalau yang kayak begini, nih. Saya besarkan volumenya dulu, kita ini kan. Nih. Perhatikan teman-teman, perhatikan. Saya menyatakan dalam sidang pengadilan yang terhormat bahwa berita acara pemeriksaan saya kebenarannya sama sekali tidak dapat dipertanggungjawabkan karena beberapa hal. Satu, saya disodori surat pernyataan saudara Imam Samudra, kurang lebih ada 2 halaman yang banyak mengandung fitnah dan dusta. Antara lain katanya, saya telah mengadakan musyawarah pertemuan khusus di rumah Ustaz Abu Bakar Basir untuk membicarakan umat Islam. Saya telah menerima uang dari Ustaz Abu Bakar Basir dan macam-macam fitnah lain yang berdirinya. Saya dipaksa mengakui bahwa bom Bali adalah atas perintah Ustaz Abu Bakar Basir. Katanya kalau tidak atas perintahnya tidak atas. Tiga, saya dipaksa bahwa Ustaz Abu Bakar Basir telah memberi uang kepada saya untuk membiayai bom Bali. Sebab uang yang saya terima dari Thailand katanya. Empat, saya juga dipaksa bahwa Ustaz Abu Bakar Basir telah meminta kepada saya untuk membiayai. 5, saya dipaksa untuk mengakui bahwa saya telah berbaiat kepada Ustaz Abu Bakar Basir. Secara garis besar itu penyiksaannya sebagai berikut. A, saya ditelanjangi dengan telanjang bulat sehingga tidak ada satu lembar pun kain pada tubuh saya. Barangkali hal ini dianggap masalah ringan bagi orang yang tidak peduli dengan aurat. Orang yang tidak peduli dengan korban. Bentar ya, kita baca vonisnya ya, sebentar ya. Kita baca vonisnya nih. Kita baca vonisnya sebentar ya. Itu masalah yang Abu Bakar Basir ya. Tapi kalau masalah yang bomnya dia ini, sebentar ya, sabar. Kita kasih dulu ininya, sebentar ya, perhatikan. Kalau yang kayak begini jangan kamu bilang dia motif pribadi. Masa ada orang Kristen, KTP-nya Kristen, nyolong motor terus Anda bilang motif agama. Kalau yang tadi udah jelas motifnya agama. Berapa banyak ditemukan kasus-kasus yang motifnya agama? Mau saya tunjuk lagi yang lain? Nih, misalnya nih. Saya tunjukin berita-beritanya nih ya. Nih, saya tunjuk lagi nih ya. Nih. Perhatikan ya. Perhatikan. Perhatikan. Saya bukakan lagi berita-beritanya. Kalian kan tidak tahu apa-apa masalah berita ini. Yang naik-naik. Perhatikan. Nih. Saya kasih lihat kepada kalian contoh-contoh tindakan-tindakan yang dilakukan dengan motif-motif agama. Saya kasih tunjuk kepada kalian. Biar kalian tahu. Nih, kita kasih gambarnya ya. Saya mengingatkan kembali nih, sekedar mengingatkan kembali peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi. Ini berulang-ulang terjadi terus dan besok akan kejadian lagi. Nih. Anda tahu ini siapa? Tahu ini Anda siapa? Nih. Nih. Nih, perhatikan. Nih. Orang bercadar, nih. Menerobos Mabes Polri, nih. Nih. Berapa banyak kejadian-kejadian seperti itu? Nih, contohnya ini, siapa ini namanya? Kalian tahu nggak ini namanya siapa? Nih. Nih, Fakta Zakiyah Aini. Nih. Nih, perhatikan nih. Kita baca nih.
Nggak mau diklik sih. Nggak mau diklik nih. Nih, pelaku teror tinggalkan wasiat. Nih, kalian mau jujur nggak? Oh, tapi kalau kalian baca komen-komen yang surga bagimu. Surga bagimu. Nih Fahri Hamzah sampai ngomong nih. Ini menjadi perhatian kita bersama. Kenapa ada yang kayak begini dan ada terus? Akarnya itu dicari, akarnya. Kalau akarnya nggak dicabut, yang kayak begini lagi ada lagi dan ada lagi. Saya cari dulu link yang bisa dibuka ya, sebentar ya. Nih. Oh, ini bisa dibuka nih, Fahri Hamzah nih. Oh, ini Fahri Hamzah nih, perhatikan. Ini bisa dibuka sebentar. Ya. Aduh, ada yang nggak bisa dibuka nih. Nih, ini surat wasiatnya nih, perhatikan nih. Ini surat wasiatnya nih. Perhatikan surat wasiatnya ya. Saya bacakan nih. Nih, kelihatan kan? Nih, ini surat wasiatnya nih. Assalamualaikum nih. Wasiat kepada orang yang saya cintai karena Allah nih. Ini agamis sekali bahasanya nih. Wahai mamaku, maafin Zakiyah yang belum pernah membalas pemberian keluarga mama ayah. Jangan lupa senantiasa beribadah kepada Allah. Perhatikan tuh. Ya kan? Zakiyah sayang banget sama mama tapi begini dan seterusnya ini. Nih. Ibadah kepada Allah. Nih Allah berapa kali disebutin nih. Tinggalkan penghasilan dari yang tidak sesuai ajaran Islam. Selalu nih perhatikan. Nih. Selalu tinggalkan kepercayaan kepada orang-orang yang mengikuti, dekati dan seterusnya ini. Kan Islam sekali nih. Pakai hijab tuh. Dan memakai hijab Allah yang benar. Ini sangat Islami nih bahasa-bahasanya. Apa kalian mau ini menimpa keluarga Anda? Ini loh. Ini orang-orang yang sudah apa? Sudah mengikuti ajaran yang saya bilangin tadi nih. Nih. Kenapa dia mau berjihad begitu bawa pistol ke Mabes Polri? Buat apa? Apa kalian mau itu menimpa keluarga kalian sendiri? Nih, lihat ini bahasanya kan sangat Islami sekali nih. Ya, karena apa? Karena nih seperti ini diajari kebencian. Nih contohnya ya, nih. Perhatikan. Perhatikan ya. Seperti ini diajari di sekolah. Apa yang diajarkan di sekolah? Nih. Perhatikan nih. Ini yang diajarkan di sekolah-sekolah. Nih. Waduh. Nih. Sabar ya. Kita cari yang di berita saja nih. Nih, saya tampilkan di berita kepada kalian nih. Nih, saya tampilkan kepada kalian nih. Nih, ini yang diajari nih. Nah. Nih, pawai budaya anak dengan kostum jihad. Jihad. Dari kecil udah diajarin kayak begini. Hajar Wahyudi, mamput Wahyudi. Wahyudi terus yang dibenci Wahyudi. Apa-apa salah Wahyudi. Nih, dari kecil kalian digini-ginikan nih. Nih, kostum HUT RI nih. HUT RI tapi bendera Pulus Tuno. Nah. Ini kerja siapa nih?
Nih, lihat nih. Ini kayak begini. Kayak begitu. Jadi nggak heran, teman-teman, nggak heran kalau ada orang yang menyuarakan seperti ini. Nggak heran, teman-teman. Memang kerjanya tukang bikin rusuh. Dari kecil udah diajarin kebencian. Begini. Coba. Mau gimana kita kayak seperti ini, coba. Ya kan? Saya kasih lagi nih. Nih, lihat ya. Nih, beda jauh, saudara-saudara. Beda jauh, jauh banget. Nih. Inilah yang terjadi, teman-teman. Ya, perhatikan nih. Ketika kita membandingkan ya apa yang diajarkan oleh anak-anak di sekolah Islam dengan apa yang diajarkan anak-anak di sekolah Kristen nih. Beda jauh sekali, saudara-saudara. Nih contohnya. Kita kasih contoh nih, saya nggak ketemu gambarnya sih masalahnya. Nih, lihat nih, lihat nih. Nih. Nah. Nah, Islam yes, kafir no. Belum lagi yang boykot produk Wahyudi. Pakai Facebook Yahudi. Pakai Instagram Wahyudi. Gimana? Teriak-teriak produk Wahyudi diblokir, tapi pakai Facebook, pakai Instagram. Itu namanya kamu nekat yang nyata. Coba teknologi apa yang dihasilkan orang Islam? Tunjuk apa teknologi yang dihasilkan orang Islam? Satu-satunya teknologi yang dihasilkan orang Islam kencing unta. Nekat yang nyata. Kurang bagaimana coba? Di dalam Al-Quran dikatakan seburuk-buruknya makhluk. Bahkan dikatakan seburuk-buruknya hewan. Itu orang kafir. Iya, dikatakan seburuk-buruknya. Tapi yang seburuk-buruknya itu malah bikin pesawat terbang. Iya, dan orang Islam naik pesawat terbang, naik haji. Naik haji pakai pesawat terbang. Bikinan kafir. Terima kasih Bang Ahmad. Coba lah teman-teman. Bagaimana? Ayo. Ayo kita kasih naik ada Boy Piliang. Oke, Boy Piliang. Ya, selamat siang Boy Piliang. Siang Bang Edis. Ya, silakan nyalakan kamera Bang Boy Piliang. Posisi lagi di mobil, nggak kena banet kan nanti ya? Ya, gimana? Kalau di sini kalau nggak nyalakan kamera nggak bisa. Siap. Mungkin boleh diskusi sebentar sama Bang Edis ini. Ya, coba silakan nyalakan kamera. Oke, sebentar ya Bang, sebentar. Oke. Ya, sudah saya kirimkan undangan itu. Ya, gimana Boy Piliang? Kemarin kayaknya kita udah diskusi kan ya? Pernah Muslim kan, Bang? diskusi waktu itu. Alhamdulillah Muslim. Muslim. Dari Sumatera Barat ya Bang ya? Ya, sama-sama Sumatera kita Bang. Dari marganya kan Piliang, bukan Paniang ya, tapi Piliang ya. Kalau tak punya duit Paniang ya. Paniang kalau tak punya duit Paniang. Oke.
Coba Bang, ini ada satu ungkapan nih Bang dari seorang warga negara Indonesia yang di Jerman bersuara itu Bang ya, mengenai Islam agama damai itu cuman slogan saja Bang. Aslinya orang Islam di Indonesia ya, yang maksudnya dalam tanda kutip menjalankan agama Islam loh Bang, itu bikin rusuh Bang. Kalau nggak mengajarkan agama Islam Bang, baiknya setengah mati Bang. Asal agamanya di KTP doang loh Bang. Tapi kalau agamanya dijalanin, aduh. Ya, Gimana itu Bang? temanya wanita ini jujur, Islam di Indonesia. Oke. Berarti fokusan kita Islam di Indonesia berarti ya, Bang? Ya karena Islam kita di orang Indo kan kita fokus aja kepada negara kita Bang gitu. Ya, kalau perihal mungkin ada kerusuhan, ada beberapa tindakan anarkis atau apa itu memang kita akui memang ada. Jadi bagi saya sih memang di tubuh Islam sendiri itu ada standar ganda sih. Maksudnya kita kadang-kadang menilai yang kita lakukan benar ketika orang lain melakukan hal yang sama dengan kita namun tujuan yang berbeda, itu kita kita salah-salahkan. Contoh kayak gini kan, saya sih cuma ingin menyampaikan bahwa agama Islam itu agama yang sosialis gitu, bukan agama yang ritual saja. Jadi maksud saya kita juga dalam Al-Quran kita juga diajarkan bahwa kita di dunia ini mari sama-sama, dalam akhirat itu masing-masing gitu. Jadi di dunia kita sama-sama. Jangan salah Bang, gini. Oke, saya bantah ya Bang ya, gini. Ketika Anda membaca Al-Quran, apa yang ditemukan ayat di dalam Al-Quran? Misalnya Bang ya, nih Bang ya, saya kasih tunjuk ya, nih. Kita bukakan ayat-ayat Al-Quran ya Bang ya. Apa yang tertulis dalam Al-Quran, perhatikan, saya buka layar saya balikkan kamera saya dulu. Nih Bang ya, kita lihat apa yang tertulis di dalam Al-Quran Bang, perhatikan. Ini di dalam Quran surat At-Taubah ayat yang ke-29 Bang. Apa di sini dikatakan Bang? Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak pula beriman kepada hari kemudian. Dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan Allah dan Rasulnya dan tidak beragama dengan agama yang benar. Yaitu orang-orang yang diberikan kepada mereka kitab kepada mereka sampai mereka membayar jizyah dengan keadaan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk. Ini Bang, disuruh merangi Bang, perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Lu, ya, kenapa Bang ketawa-tawa? Enggak, gini Bang. Setiap perkataan dari Nabi, perkataan dari Allah itu kan ada asbabun nuzulnya. Maksud saya gini, mungkin fokusan abang ke arah sana boleh, silakan. Mungkin abang cari titik posisi yang mungkin bisa abang kritisi, bisa abang boleh silakan. Tapi jadi menurut abang ini ayat ini nggak benar? Ya benar karena ada memang itunya, tapi berarti umat Muslim disuruh nggak diperintahkan nggak untuk memerangi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah? Ya kan baik. Salah satu, abang tahu nggak? Ada nggak keterangannya di sana asbabun nuzul ya? Seharusnya abang lihat juga di sana asbabun nuzulnya kenapa, kejadian waktu itu apa begitu. Dan baik ya. Oke. Kita tampilkan ya Bang ya. Ini adalah contoh Bang ya. Nih contoh ya. Nih. Perhatikan ya Bang ya. Ya. Bentar. Ini adalah contoh kejadian. Bagaimana ini kejadian di Polsek ya Bang ya. Nih Bang ya, perhatikan Bang ya. Di Polsek. Nih perhatikan. Ini Bang. Di motor ini tertulis Bang nih. Saya perbesar beritanya ya nih. Ini kejadian di Bandung Bang. Nih saya gedein ya Bang ya nih. Nih. KUHP hukum syirik atau kafir. Perangi para penegak hukum setan nih Bang. At-Taubah 29 Bang. Loh, ini beneran nih. Apa nih? Apa ini di sininya? Tertulis apa nih Bang? Nih, lihat nih. Apa ini Bang? Labang apa ini Bang? Oh. Kalau ada orang lihat kayak begini udah ngeri Bang bawaannya Bang. Loh, ini ya, pelaku gini sih, Bang. Bom Bunoi di Astana Anyar tulis Quran surat At-Taubah 29 di motornya. Nih. Ini Bang jelas. Nih.
Oke, oke Bang. Boleh saya ini? Silakan, tanggapi. Oke, baik, saya balik ke fokusan saya. Saya sih cuma ingin menyampaikan, mungkin tujuan saya ingin diskusi dengan Abang sih gini. Abang menyampaikan ke kita, ke Muslim bahwa Kristen agama yang begini-begini. Saya pun ingin menyampaikan balik bahwa mungkin Abang melihat mungkin ada tindakan anarkis, tindakan yang mungkin tidak patut dicontoh. Itu landasannya apa? Sedangkan ada juga pihak lain atau dalam artian bagian Muslim lain yang melakukan kebaikan, yang menghargai perbedaan. Mereka berlandaskan apa? Biasanya, Mereka Bang. punya. Oke, oke, baik saya tanggapi ya Bang ya. Saya punya banyak teman Muslim yang baik-baik, banyak sekali nggak terhitung. Ya. Tapi Bang, mereka nggak pernah menjalankan agamanya Bang. Tapi kalau mereka menjalankan agamanya, mustahil mereka kayak begitu. Loh, Bang, berapa kali Bang saya main ke rumah teman saya yang Islam zaman-zaman saya SMA Bang. Wow, dikasih makan, dikasih, enak bener. Makan enak-enak, ayo makan deh, saya makan. Baik-baik Bang. Tapi sayangnya dia tidak mengajarkan agama Islam. Untung dia nggak mengajarkan agama Islam Bang. Kalau dia mengajarkan agama Islam Bang, nih Bang ya, nih. Saya kasih tunjuk Bang ya. Apakah boleh orang Islam kasih makan orang kafir? Enggak boleh Bang. Tidak boleh Bang. Nih Bang ya, nih. Apakah di dalam agama Islam boleh memberi makan orang non-muslim? Nih, saya kasih hadisnya. Wah, kalau saya ngomong nggak ada tanpa dalil. Perhatikan. Ini webnya Bang ya. Ini kan orang-orang, banyak orang awam nggak tahu. Nih. Perhatikan ya, nih, perhatikan. Lihat Bang ya. Nih. Perhatikan hadis ini. Dari Abi Sa'id, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, perhatikan, janganlah engkau berteman kecuali dengan orang mukmin, dan janganlah memakan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Ini Bang, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud. Nih nomor-nomornya nih, nomor-nomornya banyak nih Bang. Tirmizi, Ahmad, Ibnu Hibban. Sahih Bang, lihat nih. Ini kalau Anda ngikutin ajaran agama Islam, kenapa dia mau berteman dengan saya nih? Perhatikan, kenapa teman saya zaman SMA mau berteman-teman dengan saya yang muslim-muslim? Karena mereka tidak belajar agama Islam. Ketika mereka mempelajari agama Islam, kayak begini Bang. Jangan kamu berteman dengan orang kecuali orang mukmin. Nggak boleh. Bahkan makanannya nggak boleh dikasih kepada saya. Makanya Bang, sudah saya bilang Bang, kalau orang Islam nggak jalanin agama Islam, Indonesia aman sentosa. Tapi kalau mereka jalanin agama Islam, bayangin Bang, nih ini yang terjadi Bang. Nggak boleh Bang Anda berteman dengan orang yang bukan mukmin. Nggak boleh Anda kasih makan orang yang bukan muslim bertakwa. Makanya saya pernah bilang Bang, hadis-hadis kayak begini Bang, kalau sampai nggak dihapuskan Bang, Indonesia mau jadi apa Bang? Bayangin Bang, teringat masa kecil kita dulu, main bareng-bareng, mau yang Islam, mau yang apa, nggak kenal agamanya. Main indah Bang, main kasti bareng, main bola bareng, nggak ada agama-agamaan. Tapi setelah dipelajari Bang, besarnya jadi kayak aneh. Itu Bang. Boleh saya tanggapi Bang? Silakan. Ya, oke, Abang punya dalil begitu. Ya, mungkin kalau untuk menjelaskan secara rinci maksud dari dalil itu, saya tidak punya kemampuan untuk itu. Tapi saya yang saya percaya, yang saya yakini, saya berlandaskan bahwa dalam Al-Quran Allah jelaskan, sesungguhnya akulah yang menciptakan kamu bersuku-suku, berbangsa-bangsa, berbeda agar kamu bersatu. Saya ambil itu dalil. Saya ingin menyampaikan bahwa Islam itu bukan hanya agama ritual saja. Ada ajaran sosialnya juga ada. Dalam artian saya kutip perkataan dari Ustadz Syakur bahwa mari kita di dunia ini kita sama-sama. Kita kalau Abang punya beras misalnya, saya punya cabai, ayo kita tukar atau kita apa gitu. Tapi untuk akhirat itu hak prerogatif Tuhan. Artinya hak prerogatif Allah gitu. Saya juga berpikir kalau kita semakin kesini semakin bersinggungan terus, semakin kapan kita kayak
Gimana ya? Kapan Iya, kayak kita justru itu Bang, makanya saya bilang Bang. Saya bilang begini, seandainya Bang ya, seandainya kalian mengikuti apa yang dikatakan, berimanlah kepada kitab-kitab yang sebelumnya, beriman kepada Injil. Apakah kalian akan berbuat anarkis? Kan pasti tidak. Makanya masalahnya begini Bang. Saya itu rindu, saya itu ingin supaya di rumah-rumah orang Islam terdapat Injil. Karena apa dikatakan? Berimanlah kamu kepada kitab-kitab sebelum Al-Quran. Di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya. Betul? Betul nggak? ya. Nah, tapi apakah umat muslim di rumahnya ada Injil? Enggak, di rumahnya ada kitab yang tadi yang saya bacain itu. Teman kepada orang mukmin, orang kecuali mukmin. Janganlah makananmu dimakan kecuali orang yang bertakwa. Nah, ketika di rumahnya orang Islam adanya kitab-kitab seperti itu, kalau ketemu orang Yahudi Nasrani di jalan, desaklah mereka ke jalan yang sempit. Yang ada jadinya apa, Bang? Anak-anak SD zaman sekarang. Lihat, Bang, anak-anak generasi kelanjutan kita yang meneruskan negara kita ini. Pakai cadar, kafir, no. Itu Bang yang terjadi sekarang, Bang. Bang, kita ini harus bisa ngelihat visi 100 tahun ke depan. Jangan cuma kita lihat ini. Ke depannya lihat, dampak besarnya lihat. Siap. Bayangin, kita sebentar lagi tua, kita sebentar lagi mati. Yang lanjutin mereka. Tapi kayak mana lanjutan negara kita kayak gitu? Coba, makanya saya bilang, coba ayo kita gerakkan supaya apa? Supaya Injil itu dibaca oleh orang Islam. Seandainya orang Islam membaca Injil, coba. Yesus berkata, aku berkata kepadamu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Coba, aku berkata kepadamu, jika kamu hanya mengasihi orang yang mengasihi kamu saja, apakah upahmu? Kalau kamu hanya mengasihi orang yang mengasihi kamu, artinya impas. Dia ngasihin kamu, saya ngasihin dia balik, impas sama. Tetapi apa yang Yesus katakan? Kasihilah musuhmu, bahkan orang yang berbuat jahat kepada kamu. Jangan membalas orang yang berbuat jahat kepadamu. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Makanya Bang, disuruh beriman kepada Injil. Quran nyuruh beriman kepada Injil, orang Islam malah beriman kepada kitab yang sesudah Al-Quran. Oke Bang Edis, izin Bang Edis, saya kan mau lanjut kerja, tapi secara ini poin yang ingin saya sampaikan sih itu mungkin saya cuma ingin menyampaikan kita sebagai umat Muslim, maksudnya mungkin ada penonton di sini yang mungkin bisa saya sampaikan. Ya kita berhentilah berstandar ganda dalam artian apa yang kita lakukan, mari kita cerminkan diri kita. Apakah kadang-kadang di umat Muslim sendiri kadang menyakiti hati umat Nasrani, atau mungkin kadang-kadang yang dilakukan Bang Edi di sini kan juga orang Muslim ada lakukan, ada Kodonditan, mungkin ada Bang Zuma. Jadi saya sih ingin menyampaikan sebaiknya kita kembali saja ke ajaran kita masing-masing. Dalam artian kita fokus ke sosial kita saja. Harusnya begitu, Bang. Saya sudah bilang, Bang. Coba ya orang-orang Islam berhenti bahas-bahas agama orang. Contohnya misalnya Dondi nih. Ya kan? Dia bikin-bikin kaos Jesus, ya kan? Yang dibahas apa? Yang dipromosikan Muhammad, tapi bawa-bawa Yesus kami. Ketika kami jawab, marah, lapor polisi. Gitu loh, Bang. Artinya begini, saya itu hanya menyuarakan gini. Kalau orang Islam boleh bahas agama Kristen, kami orang Kristen harus boleh juga bahas agama Islam. Gitu loh. Ya, oke. Berarti saya cuma ingin menyampaikan itu tadi dalam artian mari kita saling, saya kayak Bang Edis juga kan, Bang Edis coba posisikan diri menjadi saya, dan saya memposisikan diri sebagai abang, dalam artian ketika orang dalam hal ini menyerang kita serang balik, yaitu saya rasa itu hal yang wajar. Saya rasa tidak menyalahkan itu, tapi saya ingin kembali ke teman-teman saya yang Muslim. Mari kita juga jangan sebagai agama yang fokusan di ritual saja.
Allah juga mengajarkan bahwa kita harus sosialisasi, agama sosial gitu. Bang, Jadi tapi kayak kalau abang bilang begitu, Bang, kalau abang bilang agama Islam bukan ritual, Bang, bagaimana dengan pernyataan hadis Muhammad sendiri, Bang? Kalau orang Islam itu intinya adalah mengucapkan syahadat aja, Bang. Barang siapa mengucapkan syahadat, itu masuk surga, Bang, walaupun berzina, walaupun mencuri. oke, itu mungkin pembahasannya agak dalam ya Bang Edi. Cuman ke arah sana saya tidak ambil pusing itu. Saya sebagai Muslim yang saya percayai, saya berbuat baik, punya hati yang baik, melakukan perilaku yang baik. Kemudian saya dalam hati saya yakini Allah itu Tuhan. Kemudian Masuk surga. setelah itu saya berikan kepada Allah sebagai punya hak prerogatif untuk surga Oh dan tidak, neraka. Bang, gini. Itu Enggak, sangat enggak Bang. bertentangan dengan ajaran Iya, agama Islam. Gini, Bang, makanya ya, saya bilang, Bang. oke, Oke, tapi sebentar ya. Nih, coba ya, Bang, saya dengarkan, Bang ya. Coba Abang dengarkan dulu, Bang. yang saya yakini gitu Bang, yang saya yakini. Oke, coba Abang dengarkan Oke. ini. Dengarkan ini ya, nih. Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Semua umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk surga. Nabi yang mengatakan. Datang sahabat bertanya, wa in zana, wa in saraf, bagaimana kalau dia berzina? Bagaimana kalau dia mencuri? Kata Nabi, wa in zana, wa in saraf, dia berzina, dia mencuri, tetap masuk surga. Berzina, mencuri, masuk surga. Nah, kalau Oke, Abang bilang agama Islam bukan ritualisme, loh, itu bagaimana? Yang penting mengucapkan syahadat, gini. mau berzina, mau mencuri, masuk surga. Ya, Makanya, betul, Bang, kalau- intinya ya. ngucapin syahadat, mulutnya berucap ya syahadat, masuk surga walau berzina, walau mencuri. Ya, oke, Bang Edis mungkin mau masuk ke dalam itu. Saya tidak ingin masuk ke dalam itu, tapi saya karena saya mau izin lanjut kerja, saya cuman nitip argumen terakhir. Harapannya Hati-hati, sih, Bang, ya. harapannya sih bagi teman-teman yang Muslim, agar kita tidak dicap lagi sebagai agama yang begini, begitu, begana-begana. Ya, saya harap sih mari kita fokus ke inti ajaran Islam itu sendiri, bahwasanya kita tidak usah usik orang lain, kita fokus kepada diri kita sendiri, tebarkan kebaikan, kemudian jalin persatuan. Ya, saya kutip lagi, saya tidak berbicara, saya juga orang awam, saya berbicara ketika saya melihat sebuah panutan, saya bilang panutan saya Buya Syakur bilang, mari kita di dunia ini kita hidup bersama-sama, dalam artian saya Islam, saya kerjakan sholat, saya pada waktu Kristen silakan dengan Kristen, tapi ketika kita bisa bekerja sama dalam hal dunia silakan, ayo kita kerja sama dalam hal dunia, jangan bersinggungan, jangan saling mengusik, tapi urusan akhirat itu urusan kita masing-masing, saya dengan Tuhan saya, begitu juga Abang dengan keyakinan Abang. Jadi harapan saya sih jangan sampai kita semakin terpecah belah. Mari kita rangkulan lagi, kita sama-sama lagi. Kalau kita jawab, jangan sampai terpecah belah. Oke lah, Bang. Oke, Bang. Bekerja. Itu sih Bang, saya mau izin lanjut kerja. Mohon maaf kalau ada yang sama-sama, salah. Bang, sama-sama. Ya, mohon maaf kalau ada yang Kalau salah. ada kata-kata yang mungkin menyakitkan, jangan dimasukkan hati, saya juga tapi dipikirkan dengan mungkin ke pikiran. umat Muslim sendiri. Mungkin ada berbeda pandangan kita, saya dengan umat Muslim, dengan teman-teman Muslim, kalau kita beda pandangan, saya harap jangan mencap saya munafik, jangan mencap saya kafir, karena itu perbedaan pandangan. Saya tetap meyakini Allah itu Tuhan saya, Muhammad itu sebagai panutan hidup saya, tapi dalam hal perihal ini mungkin kita beda pandangan, saya harap itu kita saling menghargai. Kalau Muhammad, Bang, kalau Muhammad Nabi Anda harus mengimani apa kata Muhammad. Yang penting mengucapkan syahadat. Mau berzina, mau mencuri tetap masuk surga. Itu kata Muhammad, Bang. Bukan kata saya. Begitu. Oke lah, Bang. Nanti kalau kita lanjut terus nggak kelar. Kalau boleh ada waktu, saya izin nanti diskusi saya. Oke, baik. Mudah-mudahan nanti malam, Bang, kita live. Dalam hal akademisi, Abang orangnya baik. Saya yakin Abang orang baik. Ya, kita juga sama-sama orang Sumatera. Tetap semangat. Mudah-mudahan Tuhan memberkati. Terima kasih, Bang. Oke, saya turunkan ya, Bang ya. Oke. Ya, itulah teman-teman ya. Nah, jadi ketika kita menjawab orang Islam, dibilang memecah belah. Ya, dia kata bilang settingan katanya. Inbox ini dia. Settingan gimana? Nih, contohnya yang dilakukan Dondi. Ketika Dondi membawa-bawa nama Yesus untuk memberitakan Muhammad,
Apakah itu tidak memancing orang Kristen untuk menjawab? Ya kalau dijawab jangan marah. Masa iya sih Dondi, Yesus nubuatin Muhammad, Muhammad aja kena sihir. Gimana Anda mau ngikutin orang yang kena sihir? Di bawah pengaruh, sihir itu kan dari setan, di bawah pengaruh setan. Masa Yesus kami, kalian fitnah, menubuatkan akan datang seorang nabi, nabinya di bawah pengaruh setan. Kena sihir, ini bagaimana? Namanya kamu mencoreng, namanya kamu membuat kotoran ke nama Yesus kami. Yesus kami tidak pernah menubuatkan nabi kayak Muhammad. Berhenti kalian bohong, berhenti. Itu yang cuman kami bicarakan. Kalian jangan marah. Diskusi. Nah, kesimpulannya diambil oleh para penonton masing-masing. Gitu. Jangan, kamu halal darah. Apa orang-orang ini, aduh. Oke lah ya, seperti itu teman-teman. Ini juga udah cuma satu ya, teman-teman juga mungkin udah pada mau makan siang. Ya, jangan lupa teman-teman follow akun saya yang asli ya nih, Edis TV yang asli. Followersnya itu sekitar 300.000, sudah lebih dari 300.000. Dan saya hanya memfollow satu akun dan itu juga akun asli saya. Ya, selain daripada itu tidak ada satupun ya, bukan akun saya. Selain daripada yang dua itu, walaupun namanya Edis TV itu bukan. Ya, dengan cara mampir ke profil saya ini, lihat di situ ada link kolektor, ada tanda panah ke bawah, ada link YouTube-nya. Klik saja link YouTube itu, nanti teman-teman akan pindah ke YouTube saya. Itulah YouTube saya, followersnya